Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Apriasari dengan NIM 2314010164. Saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi yang kedua, yaitu surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 tentang hijrah. Kali ini saya akan membahas ayat yang pertama, yaitu 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiruna fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Yang arti perkataannya innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahum, mewafatkan mereka, al malaku, malaikat, zalimi, keadaan menganiaya, anfusihim, diri mereka. Qalu fima kuntum, mereka berkata bagaimana kalian adalah. Qalu kunna, mereka berkata kami adalah mustad'afina, orang-orang yang tertindas fil ardi, di bumi. Qalu alam takun ardullahi, mereka berkata bukankah adalah bumi Allah wasi'atan, luas, fatuhajiru, maka kamu berpindah-pindah fiha, di dalamnya. Faulaika ma'wahum, maka mereka itu tempat mereka jahannam, neraka jahannam, wasa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Arti lengkapnya yaitu sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Nah, sedangkan tafsir Al-Muyassar ayat 97 ini dia menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan mereka oleh malaikat, sedang mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan tetap tinggal di daerah kafir dan tidak berhijrah. Nah, para malaikat dia bertanya kepada mereka sebagai bentuk celaan terhadap mereka dalam keadaan bagaimanakah kalian terkait urusan agama kalian. Maka mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di kampung halaman kami, tidak berdaya untuk menolak kezaliman dan menindas diri kami. Maka para malaikat menjawab untuk mencela mereka, bukankah bumi itu luas sehingga kalian bisa keluar dari daerah kalian menuju daerah lain, di mana nanti kalian akan merasa aman terhadap agama kalian? Dan mereka tempat adalah neraka, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali dan tempat berpulang. Kita lanjut ayat 98. Illal mustad'afina mir rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang artinya kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Arti perkatanya illah, kecuali al-mustad'afina, orang-orang yang tertindas, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, perempuan, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una, tidak mereka mampu, hilatan, daya upaya, wala yahtaduna sabila, dan tidak mereka mendapat petunjuk jalan. Kemudian tafsirnya saya ambil dari Ibnu Katsir, di mana Allah Subhanahu wa taala dia berfirman kecuali mereka yang bertindas hingga akhir ayat. Nah, hal ini merupakan pemanfaatan dari Allah bagi mereka dalam meninggalkan hijrah. Itu karena mereka tidak mampu melepaskan diri mereka dari tangan kekuasaan kaum musyrik. Seandainya mereka itu mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang mereka ketahui, niscaya mereka akan menempuh jalan untuk berhijrah.
Nah, karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Kemudian ayat yang ke-99, wa ulaika asallahu ayya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dimana arti perkataannya yaitu faulaika, maka mereka itu asallahu mudah-mudahan Allah ayyafuwa anhum akan memaafkan dari mereka, wa kana Allahu ghafuran, dan adalah Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kemudian tafsirnya saya mengambil dari tafsir Al-Muyassar, yang mana dia menjelaskan bahwa orang-orang yang lemah itu mereka adalah orang-orang yang diharap-harapkan mendapatkan maaf dari Allah, karena pengetahuan Allah akan hakikat keadaan diri mereka. Dan Allah Maha banyak memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka serta menutupi hal itu atas mereka. Nah, sedangkan ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baytihi muhajira ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang mana artinya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan arti perkataannya yaitu wa may yuhajir, dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah, yajid fil ardi, ia mendapat di muka bumi muraghaman katsiran wa sa'ah, tempat perlindungan banyak dan luas. Wa may yakhruj, dan barang siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, muhajiran, berhijrah, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul mautu, kemudian menemukannya kematian, faqad waqa'a ajruh, maka sungguh telah tetap pahalanya, alallah, atas Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di bagian ayat 100 ini saya mengambil tafsir menurut Ibnu Katsir, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ayat ini dia menganjurkan untuk berhijrah dan memberi semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang yang musyrik, bahwa dimanapun bahwa kemanapun orang mukmin pergi, niscaya yang mendapatkan tempat berlindung dan penghidupan yang menanggunginya. Nah, sedangkan pembahasan yang terakhir saya akan jelaskan tentang relevansi pendidikan yang berhubungan dengan surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Di mana ayat 97 sampai 100 ini dia membahas tentang hijrah sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, terutama bagi mereka yang tertindas di negara yang tidak memungkinkan mereka menjalankan agama dengan baik, seperti dengan di Mekah. Relevansi pendidikannya yang pertama itu adalah pendidikan sebagai sarana hijrah ilmu. Nah, ayat ini dia mengajarkan bahwa hijrah itu bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual. Intelektual yaitu pengetahuan, dan spiritual atau keagamaannya. Nah, pendidikan mungkin seseorang itu untuk berhijrah dari ketidaktahuan menjadi ilmu pengetahuan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan Islam, siswa dan guru itu dia harus berusaha mencari ilmu yang lebih baik. Bagaimana hijrah adalah upaya meningkatkan keadaan hidup. Yang kedua itu adalah pentingnya lingkungan pendidikan yang kondusif. Nah, di ayat 97 ini dia menyebutkan bahwa orang-orang yang tetap dalam keadaan tertindas di
negeri yang tidak memungkinkan mereka menjalankan agama akan dicela oleh malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan seseorang. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa lingkungan sekolah atau madrasah ini dia harus mendukung perkembangan intelektual dan spiritual peserta didik. Untuk apa? Untuk mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, yang ketiga itu adalah semangat berjuang dalam menuntut ilmu. Di ayat 100 ini dia menekankan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan rezeki dan keberkahan. Nah, ini bisa diartikan bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu akan membawa manfaat besar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Siswa dan guru itu dia harus memiliki tekad kuat dalam menuntut dan mengajarkan ilmu meskipun ada tantangan dan kesulitan. Yang keempat itu adalah kesadaran akan perubahan dan adaptasi. Nah, di ayat ini juga mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan dan seseorang itu harus bersedia beradaptasi dan demi kebaikan dia. Dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran dan kurikulum itu dia harus berkembang agar relevan dengan kebutuhan zaman seperti integrasi teknologi dan pembelajaran. Jadi intinya kita dianjurkan untuk berhijrah, untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita berubah menjadi lebih baik, maka banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sekian penjelasan dari saya dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.